Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ari Diah Pramesti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Kendal, Kabupaten Kendal. Kali ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1, 2.1.A.8, pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran modul 2.1, saya didampingi dan dibimbing oleh Bapak Saprudin sebagai fasilitator dan Bapak Muhammad Arif sebagai pengajar praktik. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid menurut Tomlinson tahun 1999 nomor 14. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, lingkungan belajar yang mengundang murid atau learning community atau komunitas belajar yang menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, merespon kebutuhan murid. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang keempat, manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Lingkungan yang baik menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan belajar atau merespon kebutuhan murid, kita bisa menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, bagaimana ia akan menyesuaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, penugasan, serta penilaian yang berbeda. Sedangkan yang ketiga, tujuan kurikulum yang jelas. Dalam hal ini, memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi, bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun juga muridnya. Yang keempat, manajemen kelas yang aktif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Sehingga, walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Dan yang kelima, penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik baik kognitif dan non-kognitif berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Dan yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan dan pembelajaran murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar, bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi apa yang akan mereka pelajari, baik secara individu maupun kelompok. Yang ketiga, diferensiasi produk.
Tagihan apa yang akan diharapkan dari murid, seperti unjuk kerja atau hasil pekerjaan murid, berupa sesuatu yang harus ada wujudnya. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya, dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Sedangkan yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Ini peta konsep 2.1.8.a koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terkaitan antar materi modul 1 atau yang pertama kali dipelajari tentang filosofi KHD, yaitu menurut KHD pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tugas guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahwa seorang guru adalah pendidik yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang mana dapat mengakomodir keberagaman siswa sesuai dengan kodratnya melalui pemetaan kebutuhan belajar yang meliputi kesiapan, minat, profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan antar materi modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi, nilai dan peran guru penggerak yang kita miliki seperti nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif dan berpihak pada murid yang dipunyai oleh seorang guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang dibutuhkan, apa yang bisa dilakukan agar proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, dengan nilai dan peran guru penggerak bisa mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dalam hal ini, guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, juga mendidik siswa berkarakter baik di sekolah. Kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, seorang guru penggerak memiliki nilai dan peran sehingga mampu merancang pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga dapat menjawab semua kebutuhan murid, merancang pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Terkaitan berikutnya yaitu pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak. Di dalam hal ini, guru dapat melakukan pendekatan IA pada tahapan B3, yaitu di mana B, kita bisa membuat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar siswa. A, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan. B, gali mimpi tentang kondisi ideal yang terjadi dalam proses pembelajaran. C, jabarkan 3 strategi diferensiasi. A, atur eksekusi dengan melakukan penilaian atau asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa untuk melakukan penilaian berkelanjutan dalam menentukan proses pembelajaran siswa. Keterkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi sekolah maupun visi guru penggerak yang berpihak pada murid, tentunya akan terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan yang berbeda-beda pada individu murid, yaitu yang dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Keterkaitan antar materi 1.4
Budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Bahwa di modul 1.4 budaya positif, di dalamnya kita mempelajari disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru yang lain dengan keunikan masing-masing di kelasnya, sehingga siswa merasa dihargai dan menjadi bagian dari kelasnya. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Keterkaitan atau koneksi antar materi dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul 2.1 dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat sebagai guru yaitu ada nilai mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif dan berpihak pada anak merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai individu yang unik sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi sekolah yang baik. Pembelajaran berdiferensiasi juga merupakan bagian dari budaya positif. Demikian koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul-modul yang sudah dipelajari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.